Anda melihat arah pembangunan infrastruktur nasional saat ini dan apakah sudah sejalan dengan visi pembangunan yang berkelanjutan? Ya, jadi pada saat ini pemerintahan Bapak Prabowo itu pertama menekankan ketahanan pangan. Yang kedua, konektivitas untuk penyaluran distribusi untuk bahan pokok itu. Jadi kalau kita lihat hampir 1 tahun periode Bapak Presiden ini sejalan dengan visi misinya. Jadi yang infrastruktur ini dikomandai oleh Bapak AHY ini mengkoordinasikan antara kementerian-kementerian, contoh Kementerian Perhubungan. Dia banyak sekali membangun proyek yang strategis untuk menjalankan angkutan massal, ya kan seperti itu. Dan juga untuk ketahanan pangan juga seperti itu. Jadi di daerah-daerah itu dibantu dari Kementerian Pusat dengan jalan daerah. Jadi itu supaya ketahanan pangan bisa tercapai seperti itu. Baik, jadi memang intinya program prioritas tadi ataupun program strategis nasional tadi memang membutuhkan konektivitas begitu ya. Nah kalau kita lihat begitu kepada Ibu dari Kemenko Kewilayahan dan juga pembangunan kewilayahan begitu ya. Infrastruktur konektivitas ini kan memang menjadi fondasi yang sangat penting bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana Ibu melihat capaian dan juga arah besar pembangunan konektivitas di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Sania. Jadi arah besar pembangunan konektivitas nasional memang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah ya. Jadi pada periode sebelumnya mengacu pada RPJMN 2020 hingga 2024 terdapat beberapa target RPJMN sektor transportasi yang telah berhasil dalam mendukung 3 sasaran utama di luar yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sujatmiko ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi dalam mendukung sasaran meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dari target 65% penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 telah berhasil dicapai. Kemudian untuk dukungan peningkatan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar target-target yang berhasil dicapai diantaranya misalnya dari target kurang lebih 7.451 km panjang jaringan kereta api yang berhasil dibangun adalah 93% atau hampir 7.000 kilometer ya. Kemudian kondisi jalur kereta api juga sesuai dengan track quality index kategori 1 dan 2. Kemudian juga dari sektor pelayaran, target rute pelayaran juga sudah berhasil 100% dicapai. Kemudian untuk peningkatan layanan infrastruktur perkotaan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Sujatmiko, 6 kota metropolitan telah memiliki sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Kemudian 12 kota juga telah dibangun pelintasan tidak sebidang kereta api. Kedepannya arah pembangunan konektivitas telah diatur dalam RPJMN 2025-2029 yang juga mengacu pada Asta Cita, khususnya pada prioritas nasional 3, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan seterusnya ya. Dan sebagai upaya pencapaian prioritas nasional tersebut, pengembangan transportasi nasional 2025-2029 ini nantinya akan difokuskan untuk pertama peningkatan aksesibilitas daerah 3TP, yaitu terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman, serta layanan dasar. Kemudian yang kedua peningkatan konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya yang ketiga peningkatan kualitas transportasi perkotaan. Dengan pengarus utamaan pengembangan SDM transportasi, penerapan transportasi rendah karbon, dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta gender dan inklusi sosial. Baik, terima kasih Bu Mei. Jadi memang secara garis besar bahwa pembangunan infrastruktur pada era Presiden Prabowo khususnya untuk tahun ini memang sudah dilakukan percepatan begitu ya. Dan tadi untuk kereta api sendiri sudah lebih dari 90% begitu ya projection pembangunannya. Nah kalau kita lihat ini kan memang pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya cepat tapi juga inklusif dan juga berkelanjutan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mei sendiri. Ini seperti apa Ibu strategi konektivitas yang berperan penting dalam memperkuat rantai pasok nasional dan juga daya saing kawasan? Ya. Terima kasih Mbak Sania. Jadi
setidaknya terdapat 3 pendekatan utama yang menjadi strategi konektivitas untuk memperkuat rantai pasok nasional dan daya saing kawasan. Di antaranya yang pertama, pengembangan konektivitas untuk mendukung layanan dasar, serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk peningkatan SDM transportasi. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan di antaranya revitalisasi pelabuhan, misalnya pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakahuni, serta pencanangan pilot project Zero Odol ya, kalau mungkin sering dengar ya, over dimension, overload vehicle. Jadi kemudian juga kita ada penguatan sistem pelabuhan terpadu dengan kawasan industri misalnya di Patimban. Kemudian yang kedua adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang. Salah satunya melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah optimalisasi bandara, misalnya di Sorong dan Pelabuhan Ambon. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pusat pertumbuhan melalui pengelolaan urbanisasi. Dalam hal ini pemerintah mengupayakan penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya melalui penyediaan konektivitas transportasi yang memadai. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini diantaranya rencana pembangunan SRLL atau Surabaya Regional Line yang akan kita mulai pada 2027, kemudian pengembangan kereta cepat Bandung-Surabaya dan pengembangan pemanfaatan akses tol laut. Baik, jadi memang sepertinya konektivitas ini menjadi sangat penting sekali begitu ya, dengan beragam kereta cepat tadi, tol-tol yang juga mulai sudah dibangun dan dilanjutkan, kemudian juga bendungan dan lain sebagainya memang untuk mendukung konektivitas dan juga percepatan pembangunan pemerintahan. Nah, Pak Sujatmiko, kalau kita lihat tadi dengan memang berbagai percepatan pembangunan connectivity sendiri, ini bagaimana untuk percepatan dari program proyek strategis nasional ataupun PSN dan juga tumbuhnya sektor properti. Ini bagaimana sih Pak DPR dapat memastikan aspek regulasi dan juga pengawasan tentunya tetap berjalan dengan efektif? Ya, jadi kita di DPR menjalankan fungsi legislasi. Jadi kita perlu harmonisasi kebijakan. Jadi kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pusat itu harus bisa dijalankan oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi tidak boleh timpang tindih dan menghambat. Yang kedua, kita juga dari anggota DPR melaksanakan kunjungan kerja untuk proyek-proyek strategis nasional, memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita juga memastikan anggaran ini terserap dengan baik. Terserap dengan baik itu maksudnya tepat sasarannya dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi keterbukaan ya sekarang juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti ada anggaran-anggaran yang tidak terserap dan akhirnya itu menghambat perputaran ekonomi di daerah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, jadi memang dari sisi pengawasan dan juga regulasi tadi agar tidak tumpang tindih dan pengawasan yang memang dilakukan dengan kunjungan begitu ya ke berbagai proyek strategis nasional tadi. Nah, kalau yang sekarang sedang ramai tentunya Pak, pembangunan 3 juta rumah kan saat ini memang sedang digencarkan sekali oleh Menteri Marwan Sirait. Ini seperti apa Pak progres dari pembangunan 3 juta rumah saat ini dan bagaimana koordinasinya dengan kementerian terkait? Jadi program 3 juta rumah ini adalah program dari cita-citanya Pak Presiden. Ya, ini harus kita dukung karena program 3 juta rumah ini mengurangi backlog yang kira-kira hampir 9 juta. Jadi ini harus memang kita dukung. Salah satu langkah strategisnya, jadi pemerintah mengeluarkan program LFPP, bantuan likuidasi pembiayaan perumahan, yang awalnya hanya 250.000, tahun ini ditambah jadi 350.000. Dan ini sudah berjalan, sudah terserap hampir 80%. Jadi kemarin Bapak Prabowo dan Bapak Menteri PKP juga langsung membuat kredit ya sejumlah 26.000 ya kan dengan Bank Tapera seperti itu. Nah, itulah yang kira-kira nanti akan membantu percepatan tercapainya program 3 juta rumah. Itu, Pak. Baik, kalau dari sisi percepatan 3 juta rumah tadi yang memang menjadi program Astacita, tentu dengan pembangunan rumah tersebut ataupun
program PSN pemerintah saat ini kan akan menimbulkan banyak multiplier effect begitu ya ke berbagai bidang. Nah, dari sisi Kemenko Infra dan juga kewilayahan sendiri, Ibu, apa saja sih manfaat yang mungkin kira bisa didapat dengan pembangunan berbagai infrastruktur ini? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi Kemenko Infra memang memiliki beberapa langkah dalam memastikan bahwa pembangunan konektivitas ini akan bermanfaat ya untuk masyarakat. Antara lain melalui penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan kerja lintas kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah juga yang tujuannya untuk memastikan bahwa program atau proyek termasuk program 3 juta rumah ini dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses terhadap rumah, kemudian ada pemerataan terhadap akses termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, perintis atau kecil yang semuanya bertujuan untuk menghubungkan wilayah terisolasi atau yang terbatas aksesnya. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa ada integrasi antar moda dan keterpaduan program. Jadi dan menerapkan juga sistem menerapkan juga prinsip konektivitas berkelanjutan sehingga semua program yang dicanangkan oleh pemerintah termasuk juga program 3 juta rumah ini dapat dirasakan manfaatnya. Baik, nah kita bergeser sedikit Bu, masih terkait dengan konteks pembangunan wilayah dan juga konektivitas. Ini bagaimana sebetulnya konektivitas dapat memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa? Dan apakah ada contoh konkret kawasan yang kini mulai tumbuh berkat terbangunnya konektivitas ini? Kami meyakini bahwa konektivitas merupakan katalisator utama ya dalam mengubah wilayah pasif atau kurang berkembang menjadi daerah yang lebih maju atau bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi pembukaan akses pasar dan pengembangan rantai pasok pastinya dapat lebih menciptakan klaster ekonomi baru termasuk berkembangnya industri pariwisata di sejumlah daerah tertentu. Misalnya berkembangnya daerah di sekitar area KRL, misalnya di daerah Depok dan Bogor yang sebelumnya tidak terlalu ramai, saat ini sudah terdapat ratusan perumahan baru dalam radius 5 km misalnya dari stasiun. Kemudian pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Sumatera juga telah menarik banyak investor untuk membangun pabriknya di kawasan ekonomi yang didirikan di wilayah-wilayah yang dekat dengan jalan tol tersebut. Dan contoh lain adalah di Labuan Bajo ya, di Manggarai Barat, di mana melalui peningkatan bandara dan pelabuhan juga telah mendukung peningkatan kunjungan wisatawan yang semula sekitar 82.000 pada tahun 2015 menjadi lebih dari 423.000 pada tahun 2023. Jadi ada kemajuan yang signifikan setelah dibukanya konektivitas ya, ditingkatkannya konektivitas di suatu daerah. Baik, jadi memang dari pembangunan rumah maupun juga pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru begitu ya dari konektivitas yang telah dibangun oleh pemerintah tentunya. Nah tentu memang keberhasilan ini tidak bisa lepas dari peran regulator begitu ya Pak Sujatmiko. Nah ini kan memang banyak sekali kebijakan lintas sektor yang mempengaruhi keberhasilan infrastruktur mulai dari tata ruang, transportasi hingga perumahan. Ini bagaimana Komisi 5 menjaga sinergi antar regulasi agar pembangunan tidak tumpang tindih dan juga lebih efisien Pak Sujatmiko? Jadi memang kita sering melihat ada ego sektoral ya nantinya ya pada saat kebijakan ini diterapkan. Tapi dengan adanya Menko sekarang ini kan di Kementerian Pak Prabowo ini Menko. Jadi ada Menko Infrastruktur, ada Menko Perekonomian, Menko Pemberdayaan Masyarakat segala macam. Itu sebenarnya adalah mempercepat ya kan konektivitas dan juga regulasi yang akan nanti diturunkan di lapangan seperti itu. Jadi kami sebagai legislatif itu sangat mendukung dan juga nantinya semua sektor-sektor itu akan mendukung untuk percepatan infrastruktur seperti itu. Nah, kita juga banyak berkoordinasi dengan mitra. Jadi nanti bukan hanya di Komisi 5, nanti di mitra di Komisi 2, di Komisi 6, untuk BUMN dan perdagangan, nah itu juga penting seperti itu. Nah, dan juga harmonisasi ini antara pemerintah daerah, pemerintah pusat juga itu. Nah, kita juga harus melihat RJMBP 2026 ini harus dijalankan dengan baik supaya nanti program-program yang sudah dicanangkan ini
bisa sinergi dan juga nanti tepat sasaran dan nanti bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seperti itu Mbak kira-kira. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa memang ada keterlibatan juga pembiayaan dari swasta begitu ataupun kerjasama dengan swasta. Betul. Nah sejauh ini memang ada secara realnya itu bagaimana sih Pak ataupun sejauh mana Anda memandang keterlibatan dari pihak swasta untuk mendorong pembangunan ataupun percepatan pembiayaan infrastruktur ini? Jadi kita mengenal ada namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini sangat membantu. Yang paling real, paling banyak kita nikmati adalah pembangunan jalan tol. Jalan tol itu hampir semuanya menggunakan skema investasi, ya kan. Terus juga air minum. Air minum itu juga menggunakan skema KPBU. Jadi selama 30 tahun, ya kan, nanti pemerintah akan setelah 30 tahun akan diambil oleh pemerintah. Atau juga model yang KPBU-nya nanti dicicil seperti kita pembangunan balai asrama uji untuk kendaraan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi seperti itu. Jadi ini peran serta swasta diharapkan bisa 3 sampai 5 kali untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah inilah yang sekarang sudah dijalankan. Semua wadahnya sudah ada, tinggal ayo mari swasta bisa membantu untuk percepatan infrastruktur. Dan ini sudah ada dasar hukumnya semuanya.